Halo bro. Kali ini kita bakal ngebahas tentang topik yang sebenarnya kita pernah sering dengar sebelumnya. Kebetulan gue kemarin dapat notif dari YouTube tentang isu ini, berita ini. Apa itu? Ini dia. BI minta kaji ulang pengawasan kripto oleh Bapepti. Oke, kaji ulang ya. Pelan udah disahkan di ini nih. Di 17 Desember 2020 oleh Bapepti. Dan kalian juga bisa lihat download juga di website Bapepti untuk latar belakang daftar dan undang-undang tujuan dan lain-lain lah terkait aset kripto ini. Artinya sudah disahkan ya menjadi aset kripto, menjadi komoditi atau aset digital. Cuman masalahnya apa sih? Kita lihat dulu nih videonya. Bank Indonesia menegaskan aset kripto tidak semestinya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Mengingat aset kripto berisiko memberikan dampak terhadap sistem keuangan di tanah air, BI menilai perlu dikaji ulang posisi Bapepti sebagai pengawas aset kripto di Indonesia. Menurut BI, pengkajian posisi Bapepti terhadap aset kripto perlu diatur ke dalam rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau PPSK. Walaupun sejauh ini aset kripto belum banyak digunakan sebagai alat transaksi, tetapi perkembangan kripto tetap menjadi perhatian BI. BI pun menegaskan aset kripto tidak aman karena tidak ada underlying-nya dan hal tersebut perlu ditekankan selalu kepada masyarakat umum. Di samping itu, hingga saat ini BI memastikan anggota atau industri yang ada di lingkaran sistem pembayaran pun dilarang untuk memfasilitasi transaksi aset kripto. Kita cukup strong dalam hal ini, melarang anggota ataupun industri di dalam sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi kripto ini. Yang menarik memang sekarang ini kripto ini di bawah Bapepti, itu yang mungkin perlu kita kaji di dalam, menurut hemat kami, di Undang-Undang RUU P2SK. Kita perlu dudukkan dengan baik di mana, karena itu artinya kripto as a commodity gitu kan Pak. Padahal implikasinya adalah cukup signifikan kepada sistem keuangan. Oke, udah jelas ya. Mungkin kita sedikit buat beberapa poin. Itu dari video tadi itu dia ngomong tentang underlying, terus ada tentang risiko stabilitas keuangan kalau nggak salah. Stabilitas keuangan. Itu tadi yang di video ya. Cuman kita bisa tambahkan aja nih. Dari masa lalunya yang mempermasalahkan kripto. Selain underlying ada intrinsic. Nilai intrinsik. Terus ada oh iya ini stabilitas keuangan sama keamanan data pelanggan, perlindungan data, perlindungan dan pengawasan data pelanggan, data pribadi pelanggan, data pribadi aja lah. Selain itu ada terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme dan kegiatan ilegal lainnya. Oke, apalagi itu aja ya. Sebenarnya ada dua tadi nih, cuman kita tambah aja ini permasalahan yang mereka angkat terus. Sedikit flashback ke masa lalu ya, sebenarnya mereka sudah mempermasalahkan Bitcoin atau kripto ini sebagai alat pembayaran dan investasi itu dari 2018. Udah ada nih pengumumannya nih, sudah dilarang. Dan sebelum itu juga mereka udah mengingatkan, 6 Februari 2014 juga pernah melarang juga. Dan sampai tahun 2020 sebenarnya itu mereka tidak terlalu menganggap serius ini sebagai ancaman ya, karena memang volume transaksinya itu masih kecil. Artinya ya masyarakat Indonesia masih bisa melakukan transaksi aset kripto, berinvestasi walaupun ya ke pihak luar ya gitu.
cuman kebanyakan ke pihak luar. Nah, seiring berjalannya waktu tahun 2021 ini, tepatnya bulan Juli kalau nggak salah, itu volume transaksinya aja bisa sampai 470 triliun. Dan pengguna kripto itu sampai 7,5 juta orang. Sedangkan pemain saham itu kurang lebih ya 6,7 juta orang lah gitu. Padahal kripto ini industrinya baru dan booming itu 2021. Dan mereka lebih banyak dari pemain-pemain saham gitu. Karena memang secara untuk main di kripto ya sangat mudah gitu ya, nggak perlu ya cuman KYC, atau bahkan ya nggak perlu KYC pun juga ada beberapa aplikasi ya, cuman kalau untuk di Indonesia pasti harus KYC, dan itu ya nggak terlalu berat, hanya sekedar foto muka dan KTP kita bisa berinvestasi dan bertransaksi. Itu latar belakangnya 2018, dan ini juga lagi-lagi mereka menitik beratkan ke underlyingnya gitu. Dan ya semacam itulah, kita udah pasti sering dengar, dan berita terakhir itu dari Cointelegraph, itu ya ini media luar khusus kripto yang memang udah terkenal banget ya. Di sini melalui asistennya asisten Bank Indonesia, asisten Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, itu mereka mempermasalahkan, ya menganggap si kripto ini sebagai sebuah ancaman, dan sebuah ancaman sistem keuangan khususnya di Indonesia, bahkan dunia ya. Nah, ini kenapa mereka akan membuat CBDC untuk melawan kripto. Cuman kali ini kita nggak ngebahas tentang CBDC-nya. Ini tentang permasalahan pengkajian ulang ini aja ya. Cuman pertanyaannya itu, ini Bapepti udah lama, udah 17 Desember 2020, cuman kenapa baru sekarang dipermasalahkan lagi? Kenapa? Ya kalau menurut asumsi gue, karena memang volume transaksi dan pengguna kripto itu udah sangat-sangat besar. Bulan Juni aja udah 2 Juli aja udah 470 triliun gitu. Nah, dari sini underlying, singkat aja nih, underlying mata uang fiat itu, mata uangnya itu hutang dan kepercayaan. Sedangkan kripto itu underlying-nya itu teknologi dan kepercayaan. Cuman pertanyaannya, mereka selalu mempertanyakan apa underlying kripto. Udah jelas teknologi blockchain-nya dan kepercayaan komunitasnya menggunakan koin atau token tersebut gitu loh. Itu underlying-nya. Cuman seakan ya semuanya menutup mata, kripto nggak ada underlying-nya. Kalau kita flashback ke fiat, ya mereka lebih menyeramkan lagi. Underlying-nya apa? Hutang. Hutang bro, hutang. Dan nggak ada namanya backup emas atau perak dari mata uang itu. Jadi pada intinya itu si mata uang fiat ini dia punya nilai karena ada keputusan pemerintah dan kepercayaan publik terhadap mata uang. Nah, kalau seandainya publik kehilangan kepercayaan, maka uang kertas, maksudnya kehilangan kepercayaan pada uang kertas, itu ekonomi bakal terpengaruh secara signifikan. Itu kalau berpengaruh, kelebihan produksi mata uang pada sebuah negara itu kan ada hyperinflasi. Mirip di Venezuela ya, kita lihat Venezuela banyak banget, itu orang punya uang banyak banget itu, cuman seakan gak berguna dan gak berharga gitu, terbuang begitu aja, udah gak berguna, gak bernilai, hyperinflasi. Itu masalah utamanya adalah inflasi. Oke, dari underlying, nilai intrinsik. Di nilai intrinsik ini pasti mata uang harus punya nilai intrinsik kan, sebagai standar standar unit of measurement kalau nggak salah. Ya kurang lebih itulah. Jadi dia punya nilai pasti. Nilai pasti sebagai mata uang. Ya jelas di kripto itu dijadikan sebagai komoditi, aset digital, bukan mata uang. Jadi ya nggak ada masalah dengan kripto karena memang nggak ada punya nilai intrinsiknya. Nah, itu kenapa dianggap sebagai aset digital. Tapi permasalahannya lagi-lagi katanya tambah lagi satu nih, volatilitasnya sangat tinggi katanya.
Ya jelas ini kan namanya instrumen investasi, semuanya pasti punya resiko. Cuman permasalahannya volatilitasnya ini sangat tinggi, naik dan turun signifikan. Itu permasalahannya. Nah, sekarang mau dianggap dia mempermasalahkan volatilitas, sedangkan di sektor lain seperti saham itu sudah pasti ada risikonya juga, walaupun memang ada batas-batasan peraturan tertentu ya, kenapa dia nggak se-volatile kripto. Cuman intinya volatilitas ini adalah bagian dari risiko sebuah instrumen investasi. Ini yang diangkat mereka. Kita nomorin dulu deh ya, biar gampang. 1 underlying, udah kejawab ya. 2 nilai intrinsik. 3 volatilitas. 4 sebenarnya dalam video itu cuma 2 doang ya. Sekarang kita tambah-tambah aja biar puas aja gitu. Yang mempertanyakan beberapa poin ini. Stabilitas keuangan misalnya. Oke, sedikit nih tentang underlying tadi. Mungkin gue udah jelasin tadi ya. Oh ya udah jelasin tadi tentang apa sih, tentang hutang dan kepercayaan tadi. Kalau masyarakat nggak percaya ya mata uangnya nggak akan berguna gitu. Oke, volatilitas udah lewat, tinggal stabilitas. Ngomongin stabilitas pasti dong, sistem keuangan, ya mungkin pengertian umumnya aja kali ya. Stabilitas keuangan itu semacam kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional itu berfungsi efektif dan efisien lah, itu loh. Jadi semacam untuk sebagai sumber pendanaan, pembiayaan pada pertumbuhan ekonomi nasional, itu yang gua tahu. Nah, risikonya apa nih kalau terjadi ketidakstabilan sektor keuangan? Jelas pasti menimbulkan dampak buruk ya. Dampak buruknya apa? Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri. Bukan pada mata uang sih ya, semacam pada lembaga keuangan. Jadi akibatnya juga bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dan ya banyak lagi. Jadi hilangnya kepercayaan masyarakat. Ini yang diwanti-wanti karena kembali lagi nih ke underlying fiat, pasti kepercayaan. Kalau hilang kepercayaan artinya ada masalah di stabilitas keuangan. Itu yang menjadi momok buat mereka. Itu kenapa kripto ini ya sekarang kenapa stabilitas keuangan jadi bermasalah. Jadi karena uang yang ada di bank, para investor kripto itu ya dilarikan ke kripto. Lihat aja itu volume transaksi 470 triliun itu, walaupun berupa angka-angka ya pasti bank juga pusing juga dong. Di ini nasabahnya uangnya dilarikan kemana nih gitu, ke aset kripto semua. Ya, terus gue gimana dong gitu kan, gue kan mau ngasih utang juga ke nasabah gue gitu katanya. Kalau nggak ada ya gimana dengan bisnis gue, karena bisnis bank itu ya kredit dan hutang gitu. Oke, lanjut ke perlindungan dan pengawasan data pribadi. Nah ini pasti kita udah ya ini pastilah ya, di kripto itu memang decentralized gitu loh, bersifat anonim. Nah ini menjadi kekhawatiran kenapa mereka pengen terhadap kripto ini ya, karena takutnya itu ada penyalahgunaan atau ya penipuan di industri kripto. Itu yang diwanti-wanti karena memang sebelumnya banyak kasus penipuan dengan skema Ponzi, atau memang ya orang investornya aja yang beleguk ya, yang emosinya mungkin nggak terlalu bagus. Selain Ponzi itu bisa aja dia investasi, di saat harganya turun dia jual dengan dalam keadaan rugi, karena udah emosi ya akhirnya dijual. Nah itu masalahnya, padahal sebenarnya ditunggu pun nggak apa-apa ya, itu kalau dia punya kepercayaan pada aset tersebut. Nah sekarang nomor 6, pencucian uang dan pendanaan terorisme dan ilegal.
atau kegiatan ilegalnya kayak ya mungkin transaksi narkoba atau alat senjata segala macam semacam itu. Karena memang ini sifatnya anonim, kita nggak pernah tahu siapa aja yang bertransaksi di kripto. Dia mau beli apa dari siapa itu nggak tahu data pribadinya, taunya itu lewat wallet. Oh, wallet ini address walletnya dari sini ke sini gitu, cuman itu aja, sebatas itu aja, cuman nggak tahu data pribadinya siapa gitu loh. Nah, beda sama sentralisasi, mereka punya data pribadi kita transfer kemana, terima dari siapa itu tahu. Di kripto nggak tahu, ini yang jadi masalah buat mereka gitu. Kita diawasi, cuman kita nggak tahu ya kalau mereka yang mencuci uang, kalangan elit, golongan mereka yang mencuci uang, ya kita tahu apa? Cuma mereka duluan yang tahu, gitu loh. Sedangkan masyarakat nggak tahu. Tapi kalau di sistem perbankan, masyarakat melakukan apa aja mereka tahu, gitu loh. Nah, inilah salah satunya kripto ini sebagai bentuk perlawanan ke sistem keuangan global yang kapitalis banget. Itu. Ini 6 poin ya sebenarnya. Sebentar tadi di video ada 2 poin, cuman gua tambah-tambah aja biar puas. Barangkali ada yang ya masih pro kontra dengan kripto ini. Ini paling tidak beberapa poin ini bisa menjawab ya. Soalnya khususnya underlying yang paling berisik banget. Underlying itu yang terus mereka tanamkan. Padahal underlying mereka adalah hutang dan kepercayaan, sedangkan kripto adalah teknologi dan kepercayaan. Sekarang udah tahu ya underlying kripto apaan, karena banyak banget yang nggak tahu. Nah, di sini gue kasih tahu. Selebih dari itu ya kalian simpulkan aja sendiri. Kalau intrinsik pasti kripto ini bukan mata uang, ini aset digital, tapi bisa difungsikan sebagai zat pengganti mata uang, konversi. Misalnya gue mau beli HP nih, harganya 1 juta misalnya, gue mau belinya di luar atau sama siapalah gitu, tapi berhubung luar negeri ya mungkin butuh PayPal, butuh fee admin, butuh proses yang panjang, tetek bengek yang panjang, ribet. Ya akhirnya gue pakai kripto, gue kirim pakai Bitcoin atau USDT, kirim dengan sangat cepat, mudah, aman, dan fee yang sangat-sangat murah. Ya gue bisa dapat. Jadi dikonversi 1 juta, kalau di Bitcoin kan itu jadi 0,000 sekian. Nah, nanti orang dapat Bitcoin 0,00 sekian itu. Nah, itu yang dijadikan itu yang mereka dapat, yang bisa dikonversikan jadi dolar dengan sesuai dengan mata uang mereka. Jadi nilainya tetap sama 1 juta, cuman bedanya dikonversi ke Bitcoin senilai 0, sekian sekian sekian. Tapi dengan nilai yang sama itu 1 juta. Itu. Jadi ini memang bukan mata uang karena nggak punya nilai intrinsik, tapi bisa digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai media konversi dari mata uang fiat semacam itu. Semoga kebayang ya gitu. Karena ini kita udah mencakup global, sistem keuangan, ya teknologi begitu cepat, dan kita mau belanja kemana aja udah mulai cross border, nggak perlu pusing lagi dengan konversi mata uang, PayPal dan lain-lain, tinggal pakai kripto juga beres. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Ini sebenarnya udah kepanjangan banget ya, padahal cuma ngebahas tentang masalah BI, kenapa mempermasalahkan kripto ini dan pengen dikaji ulang oleh Bapepti yang sebenarnya sudah diatur 2020, Desember 2020, cuman sekarang dipermasalahkan karena efek si kripto ini. Pengguna kripto semakin banyak, volume transaksinya semakin besar, aliran dana dari bank ke aset kripto udah semakin sangat masif dan besar. Itu menjadi kekhawatiran mereka terhadap stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan ini yang paling penting, ini stabilitas keuangan. Itu yang menjadi concern utamanya. Itu kenapa mereka sekarang
ya pengen mengawasi lagi. Cuman prediksi gue sih, asumsi gue ini nggak akan berhasil karena pada prinsipnya memang teknologi semakin cepat berkembang, kripto dan Bitcoin semakin banyak yang mengadopsi bagi individu dan institusi. Mau tidak mau, BI atau Bank Sentral dunia pun ya harus mengayomi, tidak bisa dilawan. Dan prediksi gue, kripto akan terus berjalan dan semakin pesat. Oke, segitu aja video dari gua yang terlalu panjang. Semoga sedikit ya dapat pencerahan dari isu ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.